Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Di sini, ulun perwakilan dari kelompok 3 sekaligus moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahimin, Muhammad Husin Padli, Muhammad Rifki Nur Sahafi, Nopi Indriana, Rizky Tiara, Sri Wahyuni, dan saya sendiri Nurin Aulia. Dalam mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Juhaidi MPDI. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul manfaat atau benefit pendidikan, yang mana terdapat ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ada pengertian pendidikan, ada karakteristik pendidikan, ada tujuan umum pendidikan, tujuan khusus pendidikan, manfaat pendidikan, dan indikator dalam pendidikan. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kepada mereka, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Padli dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Sebelum kita memasuki ke benefit atau manfaat pendidikan, jadi kita itu harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pendidikan. Banyak sekali definisi yang dirumuskan oleh para ahli dalam memandang pendidikan. Sebelum melihat pengertian pendidikan, kita harus lebih tahu dulu secara istilah. Ada terbagi menjadi dua, yaitu ada pedagogi dan ada pedagogik. Nah, menurut Ngalim Purwanto, pedagogik yaitu pendidikan, sedangkan pedagogik yaitu ilmu pendidikan. Nah, definisi pendidikan yang lebih luas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, dari definisi pengertian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses pendewasaan atau pelajaran untuk manusia atau individu yang diaktualisasikan ke dalam proses tingkah laku atau kepribadian maupun kognitif atau intelijensi dan kesadaran diri agar menjadi manusia seutuhnya. Jadi ada beberapa ahli yang mendefinisikan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada Purwandarminta. Beliau menjelaskan secara legis sebagai kata benda. Pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang, mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Selanjutnya ada Racey dalam bukunya. Menurutnya, pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dan pemeliharaan dan perbaikan kehidupan masyarakat, terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat atau generasi muda pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Nah, proses pendidikan adalah satu aktivitas sosial yang penting dalam masyarakat yang berfungsi untuk mentransformasikan keadaan suatu masyarakat menuju keadaan sosial sangatlah erat, sehingga pendidikan mungkin mengalami proses spesialisasi atau institusionalisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat kompleks dan modern. Jadi pendidikan itu yaitu usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu serta membimbing secara seseorang tersebut untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik lagi. Inti pendidikan ya seperti tadi, untuk mendewasakan seutuhnya dalam lahir dan batin, baik oleh dirinya sendiri maupun dari orang lain. Artinya tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilakunya sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Indriana. Di sini saya akan menjelaskan apa saja karakteristik dalam pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak bergantung dengan orang lain dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua,
Pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, kejadian, atau bahkan tindakan. Yang ketiga, pendidikan berlangsung untuk semua orang, semua ras, dan semua etnis, tidak memandang perbedaan. Nah, jadi pendidikan itu berlangsung dari kita kecil hingga kita mungkin meninggal nanti. Nah, jadi pendidikan itu juga dapat kita peroleh dalam bentuk kegiatan, kejadian, atau bahkan tindakan kita. Terus pendidikan ini juga tidak memandang suku, ras, etnis, umur, atau bahkan apapun yang membuat perbedaan. Nah, jadi di dalam pendidikan ini juga terdapat 4 fungsi yang dikatakan oleh Hasan Langgulung. Yang pertama, fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar terbebas dari kebodohan. Terus yang kedua, fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah. Yang keempat, fungsi ibadah sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Jadi dilihat dari sifatnya, tujuan pendidikan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan umum pendidikan dan tujuan khusus pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan umum pendidikan. Tujuan umum pendidikan merupakan proses pendewasaan peserta anak didik atau pembentukan sikap anak didik, yaitu tujuan umumnya mencetak anak didik yang beriman. Wujud itu adalah akhlak anak didik yang mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan suatu lembaga, baik lembaga non-formal ataupun lembaga formal. Jadi tujuan pendidikan merupakan tujuan yang hendak dicapai, merupakan pedoman yang memberi arah suatu aktivitas yang dilakukan. Tujuan dari sebuah pendidikan paling tidak mampu membebaskan masyarakat dari kelemahan atau keterbelakangan atau kebodohan yang terjadi pada masyarakat. Tujuan umum pendidikan merupakan proses akhir pendidikan, yaitu kedewasaan normatif yang bersifat universal yang memiliki nilai tersendiri, yaitu mendewasakan atau membentuk akhlak peserta didik agar bisa bertanggung jawab. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada 2, yaitu tujuan umum pendidikan dan tujuan khusus pendidikan. Tujuan khusus pendidikan juga dapat mengacu pada standar kompetensi lulusannya, yaitu 1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja. Yang kedua, mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya. Yang ketiga, menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya. Yang keempat, berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. Yang kelima, menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. Yang keenam, membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketujuh, menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk memperdayaan diri. Yang kesembilan, menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang ke-10, menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. Yang ke-11, menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial. Yang ke-12, memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. Yang ke-13, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ke-14, mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. Yang ke-15, mengapresiasi karya seni dan budaya. Yang ke-16, menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok. Yang ke-17, menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani serta kebersihan lingkungan. Yang ke-18, berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun. Yang ke-19, memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat. Yang ke-20, menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain. Yang ke-21, menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis. Yang ke-22, menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang ke-23, menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan yang tinggi. Demikianlah penjelasan dari saya. Di sini saya ingin melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Saya di sini menjelaskan tentang manfaat pendidikan. Ada beberapa manfaat pendidikan di sini. Yang pertama, sebagai sarana informasi serta pemahaman. Maksudnya yaitu untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman secara baik dan benar agar tidak keliru dalam memahami suatu informasi dan memahami suatu informasi. Yang kedua di sini untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Penerus bangsa yang unggul di sini sesuai dengan pengertian, fungsi dan tujuannya. Pendidikan sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat agar menjadi manusia yang seutuhnya, karena suatu bangsa yang unggul dan suatu bangsa, maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada suatu pendidikannya itu sendiri. Yang ketiga, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Pendidikan bisa bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu. Seorang yang ingin menambah ilmu pengetahuan, maka dia lebih mengetahui dan lebih memahami serta pola pikirnya lebih luas. Yang keempat, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah dia memperoleh pekerjaan. Akan tetapi tergantung bagaimana dia menguasai ilmu pengetahuan tersebut secara baik dan benar, apakah bermanfaat yang dia pelajari tersebut. Yang kelima, untuk membentuk pola pikir yang ilmiah. Pendidik tinggi yang memiliki pola pikir yang ilmiah, serta mereka akan berpikir dengan fakta-fakta yang daripada dibandingkan dengan sisi emosional. Yang keenam, untuk mencegah adanya generasi yang tidak pengetahuan. Pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal yang tidak benar. Jadi, salah satu pencegahan generasi yang tidak memahami apa-apa adalah dengan cara pendidikan. Pendidikan adalah sebagai sarana dan informasi serta pemahaman akan pengetahuan. Yang ketujuh, menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas. Dengan melalui pendidikan dapat membuat generasi muda yang mempunyai nilai moral serta integritas yang tinggi. Oleh karena itu, suatu bangsa yang maju maupun mundur tergantung pada pendidikan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemakalah sebelumnya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Indikator di sini ada 4. Yang pertama adalah dapat tidaknya seseorang untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua,
ada dapat atau tidaknya pekerjaan yang layak untuknya. Yang ketiga ada besar gaji yang diterima. Dan yang keempat adalah sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politis. Jadi pada indikator yang pertama adalah dapat tidaknya seseorang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi yang bisa kita sebut dengan universitas. Jadi ada beberapa faktor yang menghambat seseorang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama adalah keinginan atau kemauan dari individu tersebut. Yang kedua adalah ketidakpercayaan diri dari individu tersebut. Yang ketiga adalah ekonomi dari keluarga. Dan yang keempat adalah dukungan dari orang tua. Yang kedua adalah dapat atau tidaknya pekerjaan. Jadi pada indikator kali ini seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, yaitu tingkat pendidikan menjadi syarat utama untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Tergantung seseorang tersebut dapat mengaplikasikan pendidikan atau ilmu yang telah dia dapat pada bangku sekolah. Yang ketiga ada besar gaji yang diterima oleh individu tersebut. Jadi untuk menentukan keberhasilan pendidikan di sini, contohnya saja adalah seorang yang menyandang gelar sarjana atau magister atau doktor, apalagi profesor, maka semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka semakin besarlah gaji yang dia terima. Indikator yang keempat adalah sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politis. Jadi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan seseorang bisa kita lihat dari sikap dan perilakunya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ulun akan menyimpulkan pemaparan materi dari rekan-rekan saya mengenai materi kami, yaitu benefit atau manfaat pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sengaja untuk memotivasi, membimbing, serta membantu, juga mengembangkan potensi dari seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian, tujuan pendidikan ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan. Tujuan pendidikan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum pendidikan, kemudian ada tujuan khusus pendidikan. Pendidikan juga memiliki manfaat, diantaranya untuk membentuk pola pikir yang ilmiah, juga untuk mencegah adanya generasi yang tidak berpengetahuan. Kemudian, adapun indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian dapat tidaknya seseorang pekerjaan, kemudian besar gaji yang diterima, serta sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politis. Nah, demikianlah pemaparan dari kelompok 3 mengenai materi benefit atau manfaat pendidikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.